menyampaikan beberapa hal dan juga meminta keterangan dari saya kapasitasnya dengan kapasitas saya sebagai Wali Kota Bandung. Kemudian juga dalam satu hari ini juga sudah melakukan banyak temuan-temuan untuk dijadikan rekomendasi atau kesimpulan-kesimpulan ya. Tapi yang pertama saya ingin menyampaikan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Kota Bandung ini sejarahnya sangat pluralis ya. Kota ini dari awal didirikan datang dari keberagaman ya. Oleh karena itu siapa-siapa yang bermaksud merusak keberagaman, toleransi dan menyampaikan perbedaan dengan cara-cara melanggar undang-undang itu tentunya harus dilawan bersama-sama oleh masyarakat dan sistem kenegaraan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Yang kedua, saya menyampaikan Kota Bandung ini secara statistik juga sudah menyeimbangkan proses-proses yang sifatnya fasilitas keagamaan ya. Selama 5 tahun Kota Bandung ini sudah memberikan izin gereja lebih dari 300 ya. Jadi kalau di rata-rata hampir 60-an dari kecil, sedang, skala besar, ini menunjukkan tidak ada permasalahan dalam urusan kebebasan beragama seperti itu. Yang ketiganya untuk urusan yang disebut dengan keharmonisan, kita sudah punya 2 instrumen organisasi. Satu adalah Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB yang selalu mencoba menjembatani dan dialog antara penganut agama-agama yang ada di Bandung. Kedua, khusus untuk umat Islam, kita punya organisasi namanya FSOI, Forum Silaturahmi Ormas Islam, supaya ormas-ormas itu masuk ke dalam yang disebut Forum Silaturahmi. Di sana kita membina, mengkomunikasikan ormas-ormas itu, kira-kira begitu. Jadi media harap mencatat dan memahami Kota Bandung ini justru sedang membela keberagaman, menjunjung tinggi HAM. Dalam perjalanannya selalu ada elemen-elemen yang cenderung makin ekstrim. Ini kan terjadi di mana-mana ya. Dan dengan kebebasan berserikat dan berpendapat, bentuk-bentuk organisasi ini kan tidak bisa dihindari. Kita akan melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran, kira-kira begitu ya. Nah, itu kondisi umum Bandung ya, kira-kira seperti itu. Dan waktu Kota Bandung mendeklarasikan sebagai kota HAM, itu tolong dicatat ya, itu bukan artinya Bandung sudah sempurna dalam pengelolaan HAM yang sering disalahartikan. Bandung kota HAM itu artinya Bandung kota pertama yang berani dirinya diaudit secara internasional untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya di mana supaya bisa memperbaiki kualitas HAM yang ada di Kota Bandung. Di media juga jangan salah mengartikan, jangan sebut mendeklarasikan sempat Bandung Kota HAM artinya HAM-nya sudah, karena banyak terjadi situasi-situasi terus orang mengasumsikan katanya Kota HAM, katanya Kota HAM, padahal disebut Bandung Kota HAM itu adalah kota pertama yang berani diaudit ya sistemnya oleh sistem HAM internasional, di mana basisnya adalah kelurahan, kira-kira begitu. Tentulah dinamika ini selalu ada, makanya kita terus sempurnakan yang namanya kebebasan beragama. Kedua, ya berikutnya, kebebasan beribadah itu tidak boleh dibatasi. Itu sebuah keyakinan yang harus dipahami oleh semua pihak. Ya, kita kan umat Islam ada yang itikaf sampai subuh, mau tabligh akbar di lapangan, di balai RW, ada masalah. Jadi tidak boleh ada pembatasan itu, kira-kira begitu ya. Nah, dalam konteks itu, untuk yang
KKR ini, makanya saya sudah menyampaikan kita menyesali situasi di mana dinamika di lapangan, tidak bisa dikendalikan seperti yang dikehendaki oleh semua pihak kira-kira begitu. Karena arahan saya sebagai wali kota yang kebetulan dalam proses koordinasinya sedang di Jakarta, saya menyampaikan pada tim agar mengamankan kegiatan sampai selesai, sampai malam hari kira-kira begitu kalau dibutuhkan. Dengan semangat kegiatan beribadah itu ya silakan saja, mau sampai jam berapa kasarnya ya, sesuai yang memadai kira-kira begitu. Yang kedua, gedung umum itu boleh dipakai kegiatan beribadah. Jika ada argumen yang menyatakan bahwa kegiatan beribadah umat Kristiani harus sesuai SKP 2 Menteri, ya, yang menyatakan hanya di tempat tertentu, itu untuk yang namanya rumah ibadah, bukan tempat ibadah. Rumah ibadah itu sifatnya permanen dan fungsinya hanya untuk ibadah, kan begitu. Itu maksudnya untuk gereja. Jadi boleh KKR itu di Sabuga, di gedung pertemuan dan sebagainya. Jadi argumentasi awal yang dari demo-demo itu yang menyatakan gara-gara gedungnya tidak pada tempatnya itu keliru, ya. Nah, oleh karena itu yang saya sampaikan kepada Komnas HAM, dan Komnas HAM juga bisa memahami di mana terletak awal permasalahan. Tentunya kita harus melihat itu secara proporsional. Secara moral betul semua masalah di Kota Bandung saya bertanggung jawab, ya. Tapi secara teknis tidak semua urusan di kota ini ada dalam kendali wali kota. Ada 6, saya ingin mengingatkan warga, ya, ada 6 urusan yang wali kota ini tidak bisa ambil keputusan secara langsung. Satu, pertahanan, saya nggak bisa nyuruh-nyuruh TNI langsung. Kedua, keamanan, wali kota tidak bisa nyuruh-nyuruh polisi langsung. Nah, undang-undangnya polisi tentara lapornya langsung ke atas, bukan ke wali kota. Ketiga, agama, kami tidak boleh mengambil kebijakan yang bersifat khusus tentang keagamaan. Keempat, kebijakan fiskal, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri ngurus-ngurus pengelolaan keuangan negara. Kelima, justisi, kejaksaan, pengadilan, kami nggak bisa perintah-perintah intervensi. Keenamnya adalah kebijakan luar negeri. Nah, ini harus dipahami juga oleh media, oleh masyarakat. Ada 6 urusan yang kami tidak bisa melakukan keputusan langsung, kecuali hanya sifatnya koordinatif, kira-kira begitu, ya. Tapi apapun itu, 6 urusan tadi kalau ada dinamika, ya secara moral sebagai wali kota tentunya bertanggung jawab. Itulah kenapa saya bertanggung jawab, meminta maaf, ya, dan akal sehat mengatakan ibadah tidak boleh dibatasi, maka kami mengusulkan agar kegiatan ibadah diganti yang kemungkinan di tanggal 20-an, tempatnya sama di Sabuga, akan diulang proses kegiatan ibadah KKR ini, kira-kira begitu. Saya kira itu penjelasan-penjelasan umum dan teknisnya supaya dipahami bahwa kami ini bekerja loh untuk mengejar mimpi kota ini sebagai kota yang harmonis, Pancasilais, saling menghargai perbedaan, apalagi hak asasi, urusan kebebasan beragama. Nah, selanjutnya kami serahkan kepada pihak Komnas HAM yang akan menyampaikan analisa dan simpulan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Wali, Ibu sekalian dan teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Wali sebelum ke ruangan ini, tadi kami berdiskusi untuk mendalami hal-hal yang masih perlu kami dalami. Oleh karena sebelum kami masuk ke ruangan ini, kami merasa penting terlebih dahulu untuk mengklarifikasi hal-hal yang ingin kami klarifikasi. Yang kedua,
sebenarnya Pak Ketua Komnas HAM Pak Hinda Nur Rahmat merencanakan untuk hadir langsung pada kesempatan ini, tapi pada saat yang sama saat ini beliau berada di Istana Bogor dalam rangka menghadiri undangan Bapak Presiden. Oleh karena itu saya dan teman-teman yang hadir di sini dari DES KBB, DES Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, suatu task khusus oleh Komnas HAM yang menangani permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Beberapa kali kami sudah bertemu dengan Pak Wali di tempat ini, dan sejauh ini sebenarnya baik-baik saja komunikasi yang kami lakukan, dan kami mengapresiasi salah satu yang sudah dilakukan oleh Pak Wali di Kota Bandung ini adalah adanya surat edaran tentang penyampaian pendapat di muka umum yang dikecualikan untuk dilakukan di tempat ibadah, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Jadi Komnas HAM berterima kasih Pak Wali, karena surat edaran itu bagian dari upaya kami mendorong agar pemerintah Kota Bandung menyampaikan itu ke berbagai pihak kalangan masyarakat, supaya mengetahui bahwa tempat ibadah bukan hanya rumah ibadah. Orang yang sedang menggunakan suatu tempat beribadah itu tidak dibenarkan untuk digunakan menjadi penyampaian pendapat di muka umum. Oleh karena itu maka sangat beralasan kepada Pak Wali tadi untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam kasus tanggal 6 Desember kemarin itu sesuatu yang patut disayangkan. Itu pengantar yang ingin kami sampaikan agar jelas apa yang selama ini berlangsung dan mengapa kemudian tadi Pak Wali merasa prihatin atas peristiwa ini terjadi. Saudara-saudara sekalian dan teman-teman media, berdasarkan berbagai masukan dan analisis yang kami lakukan, izinkan kami membacakan respons Komnas HAM terhadap permasalahan ini, agar kemudian menjadi jelas posisi institusi ini menghadapi permasalahan ini. Respons ini ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM sekaligus sebagai pelapor khusus tema kebebasan beragama dan berkeyakinan di Komnas HAM. Izinkan saya membacakan saja isinya, nanti kalau kopinya barangkali bisa dibantu oleh teman-teman saya membagikannya. Tapi standarnya harus saya bacakan. Izinkan Pak Wali membacakan. Komnas HAM telah memperoleh informasi bahwa pada Selasa 6 Desember 2016, sekelompok massa yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah disingkat PAS telah mendatangi lokasi kebaktian kebangunan rohani disingkat KKR umat Kristen pimpinan Pendeta Stephen Tong di gedung Sabuga Jalan Taman Sari Kota Bandung. Kedatangan massa PAS tersebut dengan maksud menghentikan kegiatan KKR di gedung tersebut. Memperhatikan informasi tersebut, pelapor khusus kebebasan beragama dan berkeyakinan Komnas HAM menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Bandung untuk memberikan penjelasan tentang kebenaran informasi tersebut. Karena sampai sekarang informasinya sama-sama. Bahkan ada kesan kemudian di satu pihak itu dianggap sebagai kewenangan dari pihak pemerintah daerah Kota Bandung, tapi di sisi lain ada juga pemahaman yang menganggap bahwa itu sebenarnya wilayah penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Dan sampai saat ini kami belum melihat ada penegakan hukum terhadap permasalahan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menyesalkan apabila ada tindakan pelarangan tersebut dan menyatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menjalankan ibadah yang dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45, pasal 22 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan pasal 18 Kovenant Hak Sipil dan Politik,
yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pemerintah Kota Bandung bersama aparat kepolisian semestinya tidak membiarkan tindakan pelarangan tersebut dan mencegah pihak-pihak tertentu mengganggu kegiatan keamanan pihak lain. Jadi posisi ini ingin kami garis bawahi bahwa kami berharap seharusnya aparat kepolisian tidak membiarkan tindakan pelarangan tersebut. Ya, itu kata kuncinya. Butir yang ketiga, menyatakan bahwa setiap warga negara tidak boleh dibatasi kebebasannya menjalankan ibadah yang dilakukan secara damai. Pembatasan hanya dapat dilakukan oleh negara, bukan oleh yang lain, ya. Dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, serta tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Jadi hanya oleh negara, dan itu pun harus dengan alasannya hukum yang dapat dibenarkan, dan tidak boleh diskriminatif. Butir keempat, meminta kepada aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku pelarangan kegiatan KKN tersebut dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan persamaan di muka hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 dan 176 KUH pidana. Yang kelima, meminta kepada aparat kepolisian Kota Bandung untuk menjamin terciptanya rasa aman bagi setiap warga masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Dan terakhir, mendorong kepada pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dengan mengintensifkan dialog dan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Bandung 9 Desember 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, M. Imdadul Rahmat, Ketua Pelapor Khusus. Saudara, itu yang harus saya bacakan menyangkut bagaimana sikap Komnas HAM merespons permasalahan ini. Tentu saja butir-butir itu bila dianggap kurang jelas bisa ditanyakan juga kepada Pak Wali nanti, dan atau juga kami untuk menjelaskannya. Tadi siang baru ada statement juga dari Kapolres. Pertanyaannya apakah ada pelanggaran hukum karena Kapolresnya ada di lokasi. Jawaban Kapolres, tidak ada pelanggaran hukum. Jadi tidak ada upaya penegakan hukum. Jawabannya seperti itu. Kalau tadi kan rekomendasi Komnas HAM seperti itu. Saya minta tanggapan dari Bang Jayadi seperti apa. Untuk Pak Wali Kota mau konfirmasi aja, selama 5 tahun apakah izin itu sekitar 300 atau sekitar 30? Karena nanti lanjut, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira poin yang pertama ingin saya respons menyangkut pelanggaran hukum yang dimaksud. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa pemerintah Kota Bandung sudah pernah menerbitkan surat edaran, ya, melalui camat dan saya kira aparat perangkat pemerintah daerah setempat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 1998. Nanti kalau teman-teman media membutuhkan itu, silakan diminta kepada Pak Kesbangpol, ada surat edarannya. Intinya di sana bahwa penyampaian pendapat itu tidak dibenarkan di tempat ibadah, dan itu ada sanksi pidananya, diatur. Jadi kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak ada pelanggaran hukum di sana, kami di posisi menduga, ya, setidak-tidaknya ada dugaan pelanggaran hukum di sana. Silahkan dibaca di Undang-Undang 998. Yang kedua, dengan mudah teman-teman membaca ketentuan dalam pasal 175 dan 176 KUH pidana. Ya, jadi 175 itu merintangi, ya. 176 itu adalah membuat kegaduhan. Ya. Nah, oleh karena itu, apakah unsur pidana merintangi itu terpenuhi dan apakah unsur pidana membuat kegaduhan itu terpenuhi? Silahkan kepolisian menjelaskannya kepada publik. Tidak hanya mengatakan tidak ada perbuatan pidana. Jadi seharusnya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu
dijelaskan kepada publik seperti yang dilakukan dalam berbagai persoalan dugaan perbuatan pidana, agar jangan terkesan aparat kepolisian diskriminatif dalam menangani permasalahannya, karena diskriminasi itu adalah pelanggaran. Oleh karena itu maka kami berharap dan kita yakin kepolisian tidak melakukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia dengan melakukan diskriminasi penanganan dugaan perbuatan pidana seperti ini. Betul jumlahnya 300 beliau dari Kemenak, ya. Tapi 300 itu rumah ibadah non-muslim. Jadi ada gereja Katolik, gereja Protestan, sedikit vihara dan lain-lain. Jadi tetap jumlahnya 300. Untuk membuktikan tidak ada pembatasan-pembatasan dari kebijakan ya. Kalau suka ada penolakan 1-2 itu dari warga, tapi kalau kebijakan dari pemerintah kota selama sesuai prosedur pasti. Dan jumlahnya tadi 300 itu adalah fasilitas ibadah selama 5 tahun kepada fasilitas ibadah yang non muslim, terdiri dari berbagai agama itu. Terima kasih.